Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 12 IPA 2. Di sini kami akan mewawancarai beberapa guru mengenai sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Enjoy ya guys lihat videonya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naksa Onalia Putri. Perkenalkan, nama saya Alicia Putri. Perkenalkan, nama saya Sheila Merifa. Perkenalkan, nama saya Ulfa Natasha. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Araf. Oke, terima kasih. Enjoy ya nonton videonya. Bye-bye. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Sheila Merifa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang hak, pengingkaran, kewajiban, dan pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita mengetahui dulu bagaimana sih penegakan hukum yang ada di Indonesia pada saat ini, dan juga bagaimana perlindungan yang ada di Indonesia pada saat ini. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan kedamaian yang ada pada saat ini. Sedangkan perlindungan hukum sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diberikan sebagai subjek hukum. Yuk teman-teman, mari kita simak beberapa pendapat mengenai perlindungan hukum dan penegakan hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Let's go! Menurut Bapak, bagaimana upaya-upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas dari penegak hukum ini? Jadi penegakan hukum itu yang pasti kita harus tahu dulu bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Yang pasti kita harus tahu dulu, pemerintah itu harus tahu, identifikasi dulu kira-kira apa saja sih yang kurang dalam sisi penegakan hukum di Indonesia. Lalu mungkin setelah identifikasi barulah evaluasi apa saja pekerjaan yang sudah mereka lakukan tetapi belum begitu sempurna gitu, sehingga mampu meningkatkan lagi kualitas dari penegakan hukum Indonesia. Setelah itu, setelah identifikasi dan evaluasi, yang pasti implementasinya bagaimana upaya biar penegakan hukum itu semakin adil, semakin benar dan mengikuti hukum-hukum yang ada di Indonesia. Ya baik, terima kasih. Saya setelah mewawancarai dari Bapak Rodi. Nah, pada saat ini banyak sekali kasus-kasus yang bisa kita temui mengenai pelanggaran penegakan hukum dan perlindungan hukum yang ada di Indonesia, mulai dari hal kecil hingga hal besar. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Selamat siang, saya Deka Hikmah. Oh, boleh mewawancara Ibu sebentar? Nah, menurut Ibu, penegakan hukum dan perlindungan hukum di Indonesia ini bagaimana Bu? Proses yang telah dilakukan oleh pemerintah, apakah kinerja pemerintah itu bagus atau jelek di mata Ibu? Jadi kalau masalah tentang penegakan hukum, kita tidak bisa menggaris, maksudnya mengeneralisir ya. Jadi apakah semuanya harus dilihat dari satu kasus, kita langsung bilang semuanya jelek, itu tidak bisa. Jadi menurut pendapat saya, tentu masih akan banyak penegakan hukum yang adil. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak kejadian sekarang yang membuat kita merasa kepercayaan kita terhadap penegakan hukum itu sangat rendah. Jadi menurut saya, pendapat saya memang terjadi kesalahan di tingkat penegakan hukum kita dan di situ juga harus ada perbaikan. Kita tidak bisa menutup mata mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa di negeri ini, tidak bisa berkata begitu. Jadi memang ada sesuatu yang terjadi dan itu harus diperbaiki. Oke, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bu. Kan salah satu aparat penegak hukum ini adalah polisi. Nah, menurut Ibu apakah kinerja polisi dalam mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ini sudah layak, sudah baik menurut pandangan Ibu sebagai masyarakat? Ya, seperti jawaban yang pertama yang saya bilang bahwa salah satu contoh penegak hukum itu adalah polisi atau pihak kepolisian. Saya sangat yakin bahwa di negeri ini masih banyak orang-orang atau penegak hukum yang adil yang bisa menegakkan keadilan itu. Tapi sekali lagi juga dengan beberapa kasus kita tidak bisa menutup mata bahwa memang banyak penegak hukum yang tidak menjalankan tugas mereka sesuai dengan apa yang diamanahkan, seperti yang disumpah mereka sebagai penegak hukum. Jadi menurut saya ketidakadilan itu ada. Dan keadilan itu juga pasti masih ada, dan ketidakadilan itu yang harus kita dukung bersama, harus kita selesaikan bahwa supaya tidak terjadi lagi ketidakadilan yang terjadi seperti yang terjadi selama ini di berita-berita.
Oh iya, terima kasih ya Bu atas pendapatnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah teman-teman, kita semua udah pada dengar kan mengenai pendapat orang-orang tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia dan sistem perlindungan yang ada di Indonesia pada saat ini. Bagaimana? Apakah teman-teman sekarang udah pada mengerti apa itu perlindungan hukum dan penegakan hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana kita sebagai pelajar dapat mengantisipasinya? Oke, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dari wawancara ini bisa berguna ya untuk kita yang di masa yang akan datang. Sarang yuk!